kasih GB Lamtera. Semangat antusias, tetap bersama Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama dan kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepadanya. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah. Kami percaya Engkau telah berikan hari yang luar biasa dahsyat di tengah pandemi COVID ini. Berikan setiap kami yang akan antusias dan bersemangat bersama Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan renungan sejenak yang disampaikan oleh Bapak PDP Dr. Gustaf Iskandar SE, MM, GFP, kita akan memuji Tuhan dan menyembah Dia, mengagungkan dan meninggikan namanya. Karena ketika kita berada di tengah gelombang, Dia selalu ada di sana. Amin. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau selalu ada untuk setiap kami Bapa. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat kami berada di tengah gelombang, Kau selalu ada Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kaulah pertolongan kami, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan Tuhan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Oh, Kaulah Tuhan kemenangan kami. Kaulah kemenangan, Sungguh besar kuasa-Mu. kasih-Mu Tuhan. Oh,
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perkenanan-Mu sampai hari ini ya Bapak. Kau izinkan kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami semuanya. Biar lidah kami boleh bersyukur memuji-muji-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah menjadi hati yang belajar untuk hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi lebih lagi untuk mengasihi Tuhan dan sesama kami ya Tuhan. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian selalu menyertai dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun jemaat dan para sahabat yang menonton program ini Tuhan, dilewatkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Biar kami sungguh-sungguh minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita katakan amin, amin, dan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengangkat sharing firman Tuhan tentang erat dengan Roh Kudus. Kita baca di 2 Korintus 9 ayat 13. 2 Korintus 9 ayat 13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ada hal yang Anda harus tahu, bagaimana sekeliling kita ini memuliakan Allah karena mereka melihat kita ini telah tahan uji, Bapak Ibu. Kita baca sekali lagi supaya Anda sama-sama paham. Oke? Di 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Anda bisa garis bawahi, Anda bisa minta hikmat sama Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji, Anda bisa garis bawahi, dalam pelayanan itu, Anda lihat efeknya orang tahan uji? Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kemurahan hatimu. Kemurahan hati siapa saudara? Kemurahan hati saudara dan saya. Dalam apa? Dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi yang pertama ini kita tahan uji. Yang kedua, kita terus taat pada Allah dan kita terus memberikan kemurahan hati untuk membagikan segala sesuatu kepada mereka dan orang sekitar kita. Sekarang saya tanya pertanyaan kepada Anda. Siapa yang ingin dikagumi orang, angkat tangan. Yang ingin dikagumi orang, angkat tangan. Oke? Anda boleh angkat tangan, boleh enggak, saya juga enggak kelihatan Bapak Ibu. Saya bisa melihat yang di sini. Yang kedua, siapa yang ingin dicintai orang, angkat tangan, dicintai orang, angkat tangan, dicintai orang. Oke. Dan pertanyaan saya ketiga, siapa yang ingin ditakuti orang? Wah, takut. Begitu Anda lewat,
maka kucing pun langsung menghindar, meong gitu kan. Maka anjing pun kaing-kaing begitu Anda lewat karena takut, saudara. Survei membuktikan bahwa semua orang itu ingin dicintai, Bapak Ibu. Beberapa orang, tapi nggak banyak, itu ingin dikagumi, kan? Karena ketenarannya, karena keterkenalannya, itu kan, ingin dikagumi orang itu beberapa orang. Tapi semua orang itu ingin dicintai, dan hanya sedikit yang mau ditakuti. Nah, makanya, Bapak Ibu, kalau Anda ingin dicintai, orang mencintai itu karena kemurahan hati Anda dan saya, membagikan segala sesuatu dengan semua orang. Saat Anda membagikan kepada orang yang membutuhkan, yang Tuhan gerakkan di hati Anda, entah itu saudara Anda, tetangga Anda, teman Anda, begitu Anda digerakkan untuk membantu mereka, percayalah mereka akan mendoakan saudara dan saya. Mereka merindukan untuk ketemu dengan kita. Dikangeni Bapak Ibu, dikangeni. Beda sama orang yang sukanya merampas, apalagi merampas hak milik orang lain. Dikutuki, disumpah serapah barang Bapak Ibu. Saya tuh punya sebuah kesan yang tidak pernah hilang sampai saat ini. Saya pernah janji pada sebuah tempat panti asuhan yang anak-anaknya itu dari berbagai macam agama. Dari anaknya masih ada yang bayi, ada yang masih TK. Tempatnya di sebuah kota. Lebih tepatnya di Jawa Tengah. Waktu itu, apa yang bisa kami bagikan ke sana? Macam-macam. Nah, kalau Anda lihat tubuh saya ini kan sukanya makan masih kan. Ya saya bawakannya makanan. Ya makanan, ya sedikit uang, ya menghibur anak-anaknya. Saya ini nggak tahu punya talenta apa ya, kalau anak-anak kecil sama saya itu selalu dempel loh. Saya juga nggak tahu apakah saya ini dipikir kayak Santa Claus, saya juga nggak tahu, kayak Sinterklas gitu ya, gemuk gitu kan ya. Nah, suatu hari saya ngomong ke pengurus panti asuhannya, kalau saya ke arah Jogja, saya akan mampir ke sini. Dan Anda tahu, karena kesibukan yang luar biasa, saya nggak pernah membawakan acara di Jogja. Saya ke Jogja sebelum saya sibuk banget tuh paling 2 kali lah, sampai 3 kali maksimal. Setelah itu saya banyaknya ke Jawa Barat malah. Dan suatu hari kebetulan ada pekerjaan di Jogja. Dan saya mampir ke sana. Itu sudah hampir setahun lebih Bapak Ibu. Saya pikir anak ini lupa sama saya. Yang tadinya bayi, ya toh, sudah belajar jalan. Yang tadinya TK besar sudah SD, yang tadinya SD sudah SMP, yang SMP sudah SMA. Sampai sana Bapak Ibu baru ngetok pintu. Halo, anybody home? Wih, Bapak Ibu suara saya itu ya. Langsung anak-anak itu bisa pada antri di depan pintu Bapak Ibu. Saya dipeluki, gimana Om Gustaf kabarnya? Lama nggak ketemu. Ada yang ngasih tahu ke saya, ditunjukin buku gambarnya. Lihat nih Om, saya habis gambar robot. Dulu kan Om pernah terakhir tak liatin gambar yang ini. Lah ini Om belum pernah lihat gambar yang ini kan? Waduh, di hati itu Bapak Ibu, ya Tuhan, sukacitanya setengah mati Bapak Ibu, senang yang luar biasa. Jadi Anda tidak usah berpikir memberi orang itu sesuatu yang siapa yang aku beri ya. Nggak usah bingung-bingung. Kalau Anda bingung dengan panti asuhan yang mana karena nggak bisa kemana-mana. Hal yang paling gampang Bapak Ibu. Kalau Anda ke mall, ke Semarang, kalau Anda di luar kota, Anda ke Semarang, saya ajak ke mall. Anda tanya sama anak saya ada di sana. Anda tanya, walaupun parkiran mall itu penuh Bapak Ibu. Begitu saya lewat, apapun mobilnya orang nggak ketahuan mobilnya itu dalamnya siapa. Begitu saya buka kaca, tukang parkir ngomong, mari Pak, sini Pak. Itu mobil yang tadinya ditutup semua, nggak bisa parkir, diangkat Bapak Ibu. Konnya tuh diangkat, saya suruh parkir di VIP Bapak Ibu. Pernah saya minta? Nggak pernah.
Lah Bapak kenapa buka kaca? Cari tempat parkir, wong penuh. Lah nggak ada tempat parkir bagaimana? Oh nggak kelihatan kaca saya tuh hitam semua. Di tempat parkir di mall gelap. Nggak seterang ini, saya nggak kelihatan. Kalau cuma lampu gitu nggak begitu kelihatan. Saya buka, saya lihat satu-satu. Tukang parkir baru maupun yang lama. Begitu wajah saya yang imut-imut ini ketahuan tukang parkir, Bapak Ibu. Langsung dikasih jalan, Bapak Ibu. Anda tahu nggak apa yang saya kasih? Ya saya kasih minimal ya yang warnanya hijau, kan? Minimal ya 10.000 di luar ongkos parkir yang di luar loh. Apa sih susahnya Bapak Ibu? Di bandara, dimanapun, saya nggak membutuhkan jasa mereka, tapi saya kebiasaan untuk belajar mau ngasih. Tanpa membutuhkan jasa pun saya kasih. Maka Anda akan dikangeni Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Nah, saya punya cerita nih kepada Anda. Cerita tentang 3 roti dan 3 nasihat. Oh? Ada suatu cerita bahwa seorang karyawan ini sudah kerja 20 tahun. Siapa di tempat Bapak Ibu yang sudah bekerja di perusahaan Anda mengabdi minimal 20 tahun? Angkat tangan. Nah, karyawan ini sudah mengabdi 20 tahun. Dan ingin pulang kampung dan saatnya pensiun, mungkin sudah usia 55 tahun kan, sudah sejak umur 35 tahun dia kerja di perusahaan itu di luar kota. Dia pengen pulang kampung, nggak pernah pulang. Maka bertemulah dia dengan bosnya. Setelah ketemu sama si bos ngomong gini, kamu sudah kerja di sini selama 20 tahun dan kamu berprestasi baik, luar biasa. Sekarang saya mau tanya sama kamu mau milih uang pensiunmu 20 tahun atau milih 3 nasihat saya? Bapak milih yang mana? Semuanya boleh diizinkan. Nggak mau yang nasihat, milih yang pensiun 20 tahun itu hak Anda. Anda nggak milih uang pensiun, milih 3 nasihat itu juga hak Anda. Tapi karena karyawan ini sudah bergaul lama dengan bosnya, sama dengan kalau Anda sudah bergaul lama dengan istri atau suami Anda akan kenal karakternya. Karyawan ini sudah bergaul lama dengan bosnya dan dia tahu bahwa bosnya ini orang yang bijak dan berhikmat. Dan akhirnya karyawan ini memilih untuk 3 nasihat dari bosnya sebagai bekal dia memasuki masa pensiun. Saya bacakan buat Anda nasihat bosnya 3-tiganya. Siapa tahu memberikan inspirasi buat Anda dan saya. Nasihat yang pertama, kata bosnya, jangan pernah mau cari jalan pintas. Tidak ada yang mudah dan gratis di dunia ini. Lakukan sesuatu langkah demi langkah, step by step dengan mantap dan mandiri. Itu nasihat yang pertama. Sambil ngangguk-ngangguk. Dan dia resapi betul-betul. Jangan cari jalan pintas. Enggak ada yang mudah dan gratis. Oke. Langkah demi langkah harus mantap dan mandiri. Siap, gitu kan. Apa bos yang kedua? Wah. Nasihat kedua diberikan juga. Terhadap sesuatu hal yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Ojo kepo-kepo sama hal yang tidak baik, katanya. Karena kalau suatu hal tidak baik, kita tuh malah menaruh rasa ingin tahu mendalam, justru malah Anda bisa hilang nyawanya. Hal itu bisa merenggut nyawamu, katanya. Dia pikir yang tidak baik, jangan kepo ya. Oke, katanya. Yang ketiga apa bos? Nasihat yang ketiga, jangan melakukan keputusan apapun saat sedang emosi. Karena kalau kita mengambil keputusan saat emosi akan membuat kamu menyesal seumur hidup, katanya. Oh, jadi kalau emosi pas marah nggak boleh ngambil keputusan. Oh, baik. Wah.
Lalu bosnya kasih dia sedikit uang jalan buat pulang kampung, dikasih 3 buah roti. Sambil ngomong, nih roti yang paling gede dimakannya pas di rumah ya sama keluarga. Yang kecil-kecil mau makan duluan nggak apa-apa. Kasih 3 roti, yang satu dikasih yang gede buat satu keluarga. Keesokan harinya setelah dia tidur merenung 3 nasihat dan sedikit bekal, pagi-pagi karyawan ini mulai pamit dan mulai perjalanan pulang. Nah, saat dia mulai sampai ke persimpangan sebuah kampung gitu ya, dia tanya sama penunjuk jalan, maklum wis suwe rak mulih, dah lama nggak pulang, dia tanya, bro, jalan mana paling dekat ke kampungnya? Gua sudah lupa, 20 tahun nggak pulang. Dikasih 2 jalan, jalan kecil itu lebih dekat, dan satu lagi jalannya lebar, lebih besar, dan lebih aman, tapi jauh. Wah, karena kangen sama keluarganya, pengen cepat pulang, pengen sampai rumah, gitu. Dia memilih jalan kecil, Pak Ibu, karena lebih dekat. Tapi baru setengah jalan, ketemu sama gerombolan preman. Dia lewat jalan kecil itu, banyak perampok. Dia langsung ingat nasihat bos yang pertama. Lebih baik jangan cari jalan pintas. Dia langsung balik, dia cari jalan besar dan lebih jauh. Karena lapar, Pak Ibu, akhirnya makan roti. Roti yang pertama sudah berhasil dimakannya, tinggal 2 kan. Karena sudah jalan terus malam, dia pun menginap di losmen. Nah, malam harinya saat di losmen, dia dengar suara seorang wanita menangis. Tidak kenal. Namun karena kasus yang pertama, dia ingat toh bahwa pesan bosnya itu berguna. Akhirnya dia ingat, wah kalau hal nangis di losmen ini bisa bahaya. Kalau saya turut campur kan, belum tentu hal baik ini. Akhirnya dia memutuskan, wis ora usah keluar. Saya tetap di kamar istirahat dan makan roti yang kedua. Dia nggak mau ikut campur lah sama perempuan nangis di losmen, dia nggak mau ikut campur. Besok paginya saat dia persiapan pulang, orang kampung heran, kok kamu masih hidup? Hah? Katanya. Loh kenapa? Semalam ada orang gila, perempuan nangis-nangis di sini, mancing tamu. Setelah tamunya datang nolongin, malah dibunuh sama perempuan gila ini. Wih, puji Tuhan, aku ini gak nolongi, gak keluar yo. Terus bersyukur aku ini nang jero kamar, gak kepo-kepo gitu kan. Singkat cerita, dia akhirnya pamitan, dia memutuskan pulang kampung melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai rumah sudah terlanjur jam 12 malam. Sudah tengah malam, dia pun diam-diam mau mengejutkan, tapi ngasih kejutan sama istrinya, tapi sudah terlanjur malam. Akhirnya dia buka kamar istrinya pelan-pelan, dia kaget. Ada seorang pria yang tidur dengan istrinya. Panas Bapak Ibu kalau Anda punya istri 20 tahun tidak pernah ketemu, tiba-tiba di sebelah ranjang Anda itu ada pria lain, panas. Emosinya meledak-ledak, dia sudah sempat ambil celurit. Wah, itu gak karuan kabeh. Dia mau bunuh pria yang di sebelah istrinya itu. Kurang ajar. Saya kerja di daerah lain 20 tahun, apa dipikir nggak kangen apa? Kangen pulang-pulang malah ada lelaki lain gitu kan. Tapi Bapak Ibu malam itu tuh ya saya nggak tahu ketempelan malaikat mana. Tiba-tiba pria ini ingat kalau emosi, nasihat bosnya diingat sama dia. Kalau emosi jangan ambil keputusan. Maka hari itu Bapak Ibu malam itu dia diem dengan keadaan jengkel, dia tidur di luar. Pagi-pagi istrinya bangun, masakin buat si pria ini yang di sebelahnya. Mungkin kalau orang negatif thinking selingkuhannya gitu kan. Pas dia buka pintu luar, dia kaget. Ada suaminya tidur di luar. Wah senang banget. Papa gitu kan. Wah gitu kalau lari kayak gaya India gitu. Papa. Begitu meluk tuh suaminya tuh udah diem aja. Mau marah nggak bisa kan, wong dipeluk. Akhirnya sebentar Pak,
Ada yang kangen sama kamu. Dia panggil, anakku, anakku kemarilah. Mari sini, papa sudah pulang. Wah, langkah kagetnya sang suami, sang karyawan yang kerja 20 tahun di luar kota ini. Ternyata yang tadi malam yang dipikir selingkuhannya istrinya, yang mau dibacok, ternyata tuh anak kandungnya dia sendiri, Bapak Ibu. Dia nggak tahu. Kenapa? Karena pada saat dia sebelum meninggalkan keluar kota, meninggalkan istrinya, ternyata istrinya sudah hamil. Wah, langsung dia ngomong gini dalam hatinya, ya ampun, kalau tadi malam tak bacok iki piye nasibe. Dia nangis, dia peluk anaknya itu. Dia ngomong sama Tuhan, ya ampun Tuhan, tadi malam untung aku tuh mengingat nasihat bosku, nek ora tak bacok iki anakku iki. Bapak Ibu semua yang saya kasih dan saya cintai. Akhirnya melepas kasih, dia masih punya satu roti gede pemberian bosnya tadi. Dia masih ingat bahwa roti gede ini dimakan di rumah bersama keluarganya. Saat roti saking gedenya rotinya dibelah, di dalamnya ternyata ada amplop Bapak Ibu. Ada amplop yang isinya adalah uang pensiun selama dia bekerja, isinya cek. Ya kan? Dan akhir ending cerita ini adalah happy ending Bapak Ibu. Nah, apa pesan bijak yang harus kita selalu ingat? Dalam menghadapi persoalan hidup, jangan pernah mencari jalan pintas. Yang kedua, untuk sesuatu hal yang tidak baik, nggak usah kepo-kepo, nggak usah cari tahu. Yang baik-baik aja Anda cari tahu, yang nggak baik nggak usah diurusin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jangan melakukan keputusan apapun saat kita dalam kondisi marah atau emosi. Hiduplah dalam damai dan tenang Bapak Ibu. Selalu bawa dalam doa. Disitulah terletak kekuatan kita yang sebenarnya. Bagaimana bisa melakukan itu Pak? Butuh Roh Kudus Bapak Ibu, butuh Roh Kudus. Anda bisa punya kemampuan yang biasa-biasa saja, diubah oleh Tuhan menjadi luar biasa, menjadi berkuasa. Katakan sama-sama, dengan Roh Kudus, dari biasa menjadi luar biasa. Dari biasa menjadi berkuasa. Caranya gimana? Anda tahu smartphone? Smartphone itu tidak akan bisa jadi smartphone sungguhan kalau nggak punya koneksi internet Bapak Ibu. Handphone Anda dan saya ini nggak ada fungsinya apa-apa. Cuman bisa buat telepon sama SMS doang. Kalau nggak punya koneksi internet. Lah kalau cuma handphone sama SMS doang bedanya apa sama handphone jadul? Sama aja. Karena punya koneksi internet Anda bisa Instagraman, Facebookan, Twitteran gitu kan. Bahkan Anda bisa lihat YouTube yang hari ini kita lihat sama-sama kan. Karena punya koneksi internet. Nah, kita lihat di Kisah Rasul. Kita baca dulu ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan sama-sama menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid Yesus Kristus, yakni Petrus dan Yohanes, sebelumnya mereka adalah pribadi yang biasa-biasa saja, Bos. Enggak ada yang spesial. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, katakan sama-sama setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Kita, saudara saya, pribadi yang biasa. Tapi setelah kita menerima Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Apa yang Roh Kudus berikan kepada dua murid Yesus ini, yang namanya Petrus sama Yohanes? Yang pertama, keberanian untuk bersaksi. Kebaikan Tuhan itu kalau nggak ada keberanian disaksikan ya nggak kemana-mana. Anda dengan bersaksi, orang itu bisa dikuatkan Bapak Ibu.
Di Kisah Para Rasul 4 ayat 7. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang. Di sidang Pak Ibu. Dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat ke-8 dikatakan apa? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini Anda harus tahu dulu Pak Ibu. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang berani menjawab. Berani mengatakan kebenaran di hadapan sidang. Jadi Roh Kudus itu memberikan keberanian Bapak Ibu untuk bersaksi. Yang kedua, Roh Kudus memberikan apa lagi kepada Petrus dan Yohanes? Memberikan kebijaksanaan untuk membela iman. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, orang biasa is okay, tambah tidak terpelajar lagi. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah menerima Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menerima kebijaksanaan yang luar biasa. Kita boleh tidak terpelajar. Tapi saya beritahu, orang terpelajar belum tentu bijaksana. Orang terpelajar yang pinter-pinter, yang enggak karuan karakternya banyak Bapak Ibu. Jangan meremehkan yang enggak terpelajar loh Bapak Ibu. Justru orang yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Roh-Nya, enggak terpelajar pun bisa bijaksana. Nah, apalagi nih yang Roh Kudus berikan kepada kedua murid Yesus ini? Yang ketiga, yaitu kuasa untuk melakukan mujizat. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa untuk melakukan mujizat. Kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 14. Kisah Para Rasul 4 ayat 14 dikatakan, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi setelah menerima Roh Kudus, justru Petrus dan Yohanes itu punya kuasa Bapak Ibu untuk menyembuhkan, melakukan mujizat. Matius pasal 16 ayat 17 mencatat bahwa tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ajaib akan menyertai orang percaya. Orang-orang percaya ini akan membuat tanda-tanda mujizat. Dan saya beritahu itu bukan hanya terjadi di zaman rasul-rasul. Tidak hanya terjadi di zaman rasul-rasul. Tapi juga bisa terjadi di zaman seperti saat ini. Yang setuju katakan amin. Makanya saya minggu lalu kita bicara mengenai karunia iman. Saya tuh rindu Bapak Ibu. Kalau ada orang yang punya karunia untuk menyembuhkan. Wah pasti saya panggil ke GBI Lamtera. Saya adakan KKR kesembuhan. Bahkan kalau perlu saya belajar, saya serap ilmunya. Gimana caranya bisa nyembuhin orang lain. Itu ngiritnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau cuma nyembuhin batuk sama pilek Bapak Ibu, alah. Fludana, dekolgen aja sembuh Bapak Ibu. Tapi ya lumayan lah, tanpa minum obat bisa sembuh lumayan. Tapi kalau sampai bisa jos gitu kan, menyembuhkan orang sakit kanker. Bisa menyembuhkan orang lumpuh. Langsung bisa berjalan padahal dari dulu lumpuh. Jos wes. Dan kabar baiknya ternyata kuasa untuk melakukan mujizat itu diberikan kepada dua orang murid Yesus ini menurut kitab Para Rasul ini. Dan kabar baiknya juga bukan hanya terjadi zamannya para rasul Bapak Ibu. Masih terjadi saat ini di tengah-tengah kita. Untuk itu Bapak Ibu, hiduplah erat dengan Roh Kudus.
akan membawa dampak yang luar biasa dan mengubahkan. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya mengubahkan kita, tapi juga mengubahkan sekeliling kita. Hanya satu saja resepnya Bapak Ibu. Masih ingat dengan smartphone kita? Koneksikan dengan koneksi internet. Sama seperti orang percaya, saudara dan saya. Tanpa punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus, kita tidak ada apa-apanya. Hiduplah dalam kebenaran firman, pujian dan penyembahan dan doa. Anda bisa ikuti live juga di YouTube channelnya GBI Lamtera dan juga YouTube channelnya Gerimis, Gerakan Misi Indonesia GBI Lamper Tengah Raya. Anda ikuti pujian penyembahan dan doanya. Hidupilah firman yang kita baca tiap hari ini. Terus connect dengan Roh Kudus. Ingat Bapak Ibu, waktu hari Pentakosta saya sudah bicara, Roh Kudus itu bukan seperti mesin ATM, bukan seperti lemari pendingin. Yang kalau butuh mencet pin, ATM-nya langsung keluar uangnya. Kalau butuh mencet pin, minta dijawab doanya. Nggak bisa Bapak Ibu. Bukan seperti mesin ATM, ataupun mesin pendingin minuman, yang dikasih uang sedikit, keluar minuman pesanannya. Roh Kudus tidak sereceh itu Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi, Tuhan yang betul-betul mengguidance kita. Semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin erat pula dan kuat pula kendalinya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya diubahkan menjadi saksi-saksi yang berkuasa. Ayat berikutnya, sebelum kita menutup perjumpaan kita, 2 ayat terakhir kita baca di Lukas pasal ke-9, Lukas pasal yang ketiga, Lukas pasal ketiga ayat 9 sampai 11. Lukas pasal yang ketiga ayat 9 sampai 11. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ya jelas saudara, orang bertanya, dia takut kok. Kalau nggak berbuah akan dibuang ke dalam api. Mana ada saudara dan saya nggak takut kalau dibuang ke dalam api? Ya jelas takut lah. Makanya tanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Berarti kan jawaban baik-baik. Jawabnya, siapa bilang harus punya uang triliunan, miliaran? Siapa bilang harus punya kuasa menyembuhkan dulu baru melayani orang? Siapa bilang punya talenta berkhotbah dulu baru menginjili? Siapa bilang harus jadi pendeta dulu baru mau menginjili? Enggak. Siapa bilang bantu orang lain kalau sudah nunggu punya uang dulu? Enggak Bapak Ibu. Jawabnya, perhatikan baik-baik. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, 2 helai baju. Saya rasa Anda dan saya punya 2 helai baju kan. Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Simple. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Simple Pak Ibu. Bagaimana caranya supaya kita tidak dibuang ke dalam api? Simple. Tuhan kita bukan Tuhan yang membuat kita punya standar yang sulit banget. No. Dia punya kekuasaan atas dunia ini. Manusia punya keterbatasan yang sangat banyak. Maka persyaratannya sebetulnya tidak sulit Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Di musim pandemi corona ini saya berdoa, gak usah nunggu sampai Oktober. Kita semua berdoa, kalau bisa semua beraktivitas normal. Saya sudah cerita dan di jalan-jalan ini sudah mulai PSBB-nya mulai longgar. Bahkan saya pernah cerita juga minggu lalu, Shanghai Disneyland
mulai di reopen, tiket langsung habis terjual, tapi tiket dibatasi cuma 1/3 dari kapasitas biasa, kapasitas normal tanpa pandemi corona. Hanya dijual 1/3 saja tiketnya, langsung habis terjual. Apa yang bisa kita lakukan secara gotong royong? Secara bersama-sama. Simple bukan? Anda punya 2 helai pakaian, 2 helai kain, berbagi dengan yang lain. Kita punya makanan, kita bisa bagi kepada tetangga yang membutuhkan. Anda bisa hubungi RT RW Anda bisa hubungi kelurahan kecamatan Anda bisa hubungi gereja Anda di mana Anda ditempatkan Tuhan. Tanya, apa yang bisa aku bantu? Dan saya akan ulangi untuk menutup perjumpaan kita, sharing firman kita pada pagi, siang, dan malam ini. Saya akan menutupnya dengan kata-kata, jika demikian, apakah yang harus saudara dan saya perbuat? Jika demikian, apa yang harus saudara dan saya perbuat? Terima kasih untuk kesetiaannya bersama dengan GPI Lampert Tenggaraya. Kesediaannya untuk berbagi, untuk sharing, untuk bersama-sama. Di saat kita tidak bisa ketemu, tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi Anda tetap setia, punya hati yang melayani. Dan Anda tetap berdoa, tetap baca Alkitab. Dan Anda tetap malah sekarang Anda punya komsel yang sangat banyak. Ini yang paling seneng nih, Pak Samuel nih. Sebagai Dewan Penasihat Misi dan Komsel. Karena komselnya langsung jumlahnya nambah. Setiap keluarga jadi satu komsel. Satu keluarga, satu komsel. Bapak keluarga di tempat GPI Lantera ini. Tapi semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu semuanya, Sekretariat GPI Lantera tetap melayani Anda. Kalau Anda kesulitan menghubungi nomor hotline-nya GPI Lampert Tenggaraya, Anda bisa hubungi ke direct message di Instagram GPI Lampert Tenggaraya. Anda juga bisa calling ke Pastor Tika dan juga Brother David. Anda juga kalau tahu nomor pendeta Anda bisa hubungi, atau Anda punya ingin datang langsung ke pastori, siapa tahu Anda ingin bergaul dengan Ibu Gembala Senior, ingin bincang-bincang, silahkan. Pastikan kemanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, gunakanlah masker, Bapak Ibu. Rajin-rajin cuci tangan, jagalah social distancing, sampai semuanya ini mulai diizinkan bisa beraktivitas dengan normal kembali. Oke, di situ juga Anda bisa melihat kemana Anda bisa memberikan persembahan, janji iman, persepuluhan, diakonia, Natal, ataupun pembangunan. Anda bisa lewat transfer ataupun lewat scan QRIS kami. Terima kasih untuk semuanya, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Kau ingatkan pada kami, untuk kami benar-benar untuk erat kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya ya Bapa. Sehingga kami mengerti hatinya Yesus kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa yang kami lakukan sekarang kami mulai ketemu channelnya. Kami akan mengejar channel Bapa ini Tuhan. Untuk kami terus menumbuhkan iman kami Tuhan. Untuk kami tahu caranya berperilaku yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Bahkan kami tahu bagaimana caranya bersaksi buat orang banyak. Bahkan kami tahu caranya Tuhan berbuat yang sangat simpel Tuhan. Membantu sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rema yang luar biasa pada pagi, siang, dan malam ini selama 1 minggu mendatang. Dan kami melalui hari-hari kami, termasuk melalui masa studi kami, karena ini akhir dari kenaikan kelas semuanya, kami ucapkan terima kasih untuk tes yang sudah berlangsung dengan luar biasa. Terima kasih untuk hasil-hasil tes yang sudah dalam perkenanan Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul, walaupun kami belum bisa bersilaturahmi, bertemu langsung karena mungkin berbeda kota, tapi kita bisa saling dekat karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita bisa saling menggunakan sosial media untuk saling terus bisa dekat Tuhan dengan keluarga-keluarga dimanapun berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, kita katakan, amin, amin, amin. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita, biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah yang luar biasa melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa pensiunmu, dan biarlah lumbung-lumbung kita semuanya berbuah-buah dan tidak ada belalang pah, tidak ada belalang pelahap yang akan menghabiskan budi-budi kita. Semua dalam perkenan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kita yang menerima berkat ini, kita katakan amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati.